Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai diskusi kami, yaitu sistem respirasi, yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama Farido, yang kedua Ida Hamidah, yang ketiga Khairul Ramdan, yang keempat Mila Tirta Nirmala Dewi. Selamat menyaksikan. Saya Farido, saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada hewan. Berdasarkan jenis lingkungan hidupnya, organ respirasi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu organ respiratori akuatik dan organ respiratori terestrial atau aerial. Organ respirasi akuatik dapat berupa kulit maupun insang. Kulit merupakan organ respirasi yang digunakan oleh hewan inaktif yang bertubuh tipis dan kecil. Sementara insang lebih sering ditemukan pada hewan air yang aktif. Insang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insang luar dan insang dalam. Insang luar dapat ditemukan pada larva katak, sedangkan insang dalam dapat ditemukan pada ikan dan sejumlah hewan air lainnya. Organ respirasi terestrial merupakan organ yang terdapat pada hewan darat. Dapat berupa paru-paru difusi, paru-paru buku, trakea, dan paru-paru alveoler. Paru-paru difusi ini merupakan modifikasi dari insang. Dapat ditemukan pada bekicot tidak bercangkang. Paru-paru buku ditemukan pada arachnida, contohnya seperti laba-laba, kalajengking, dan Hewan sebagainya. tingkat tinggi memerlukan Trakea cara merupakan pengangkutan organ oksigen pernapasan yang lebih sering efektif, dijumpai pada yaitu insekta. dengan bantuan pigmen Kemudian, respirasi. paru-paru alveolar Pigmen dapat ditemukan respirasi pada yaitu amfibia. protein dalam darah Pertukaran yang memiliki gas O2 afinitas atau dan daya CO2 gabung tinggi pada terhadap hewan oksigen. akuatik untuk Pigmen mengalirkan air respirasi ke ini organ sangat pernapasan diperlukan harus oleh darah mengeluarkan untuk energi yang meningkatkan lebih banyak. kapasitas pengangkutan Kemudian oksigen. lebih sulit Ada memperoleh beberapa oksigen, macam pigmen akan tetapi respirasi sangat yang mudah membuang dapat karbon ditemukan dioksida ke pada lingkungannya. berbagai hewan. Rangsang utama untuk bernapas pada Contohnya hewan yaitu akuatik pigmen adalah hemoglobin. oksigen. Pigmen hemoglobin dalam Pada darah amfibia, mamalia pengambilan dapat O2 dan meningkatkan pengeluaran kapasitas CO2 dapat pengangkutan terjadi oksigen melalui oleh darah paru-paru sebesar maupun 20 kulit. kali. Akan tetapi, jalur pengeluaran Keberadaan CO2 yang pigmen utama ialah melalui hemoglobin kulit. ini Pengambilan oksigen terjadi selama cara hewan kerjanya bernapas, paling yaitu pada efektif, fase paling inspirasi, terkenal, dan sedangkan pembuangan ditemukan dalam CO2 darah terjadi pada manusia, fase ekspirasi. protozoa, dan kebanyakan filum hewan. Pada mamalia, fase inspirasi terjadi karena adanya kontraksi otot inspiratori yang akan meningkatkan volume rongga dada dan menyebabkan paru-paru mengembang. Ekspirasi terjadi karena adanya relaksasi otot inspiratori dan pengerutan dinding alveoli. Kemudian pada aphes, sistem respiratorinya itu berupa paru-paru yang dilengkapi dengan sejumlah kantong udara yang besar dan memiliki membran tebal. Gerakan inspirasi terjadi karena otot-otot respiratori yang mendorong tulang-tulang iga ke arah depan, sehingga menghasilkan gerakan sternum ke depan dan ke bawah. Tulang-tulang iga lainnya bergerak ke arah lateral dan menyebabkan peningkatan volume rongga tubuh. Pada kondisi tersebut, paru-paru dan kantong udara ikut mengembang. Akibatnya, tekanan gas dalam paru-paru dan kantong udara turun sehingga udara atmosfer masuk ke dalamnya. Selanjutnya yaitu transport oksigen. Transport oksigen terjadi di dalam darah. Yaitu ada dua, cara sederhana dan cara diikat oleh pigmen respirasi. Dengan cara sederhana ini terlarut dalam darah, dan cara diikat oleh pigmen respirasi yaitu senyawa khusus yang dapat mengikat dan melepaskan oksigen secara bolak-balik. Hewan invertebrata umumnya memiliki tingkat metabolisme rendah, sedangkan hewan yang memiliki tingkat perkembangan lebih tinggi biasanya mempunyai aktivitas metabolisme yang lebih tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ramdan dari Biologi C semester 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang transport CO2. Di mana transport CO2 ini merupakan bagian dari materi respirasi atau sistem pernapasan. Yuk kita simak videonya. Selanjutnya yaitu proses transport CO2. Transport CO2 ini dimulai dari keluarnya CO2 dari dalam sel, yaitu dari dalam mitokondria, menuju ke eritrosit. Di dalam eritrosit ini, CO2 akan bertemu dengan H2O atau air, yang akan menjadi asam karbonat atau H2CO3. Dalam proses ini memerlukan enzim, yaitu enzim karbonat anhidrase. Dalam proses ini disebut proses reaksi cepat. CO2 ini dalam bentuk lain, yaitu pada saat CO2 yang bertemu dengan hemoglobin akan menjadi karbomino atau HbCO2, dan dalam plasma darah CO2 ini akan menjadi ion bikarbonat, akan menjadi ion bikarbonat dalam sel plasma darah. Di dalam eritrosit, H2CO3 akan dipecah kembali menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ion bikarbonat dan ion hidrogen ini lalu keluar dalam eritrosit menuju ke plasma darah. Kemudian pada saat mendekati alveolus, ion bikarbonat dan ion hidrogen ini akan masuk kembali ke eritrosit, lalu akan terbentuk kembali asam karbonat atau H2CO3 dalam eritrosit. Ini merupakan reaksi lambat, dan pada saat itu eritrosit akan menuju ke alveolus. Itu merupakan proses transport CO2. Di dalam alveolus kemudian CO2 akan dikeluarkan melalui hidung. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengaturan respirasi atau pernapasan. Respirasi pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang CO2 secara efektif. Pengaturan respirasi dapat berlangsung secara kimiawi ataupun sarapi. Nah, pada dasarnya pengaturan tersebut dimaksud untuk menjaga keseimbangan. Nah, pengaturan tersebut seperti keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, hal ini penting karena kekurangan oksigen maupun kelebihan karbon dioksida dalam darah atau cairan tubuh itu akan mengganggu proses fisiologis secara keseluruhan. Bisa dilihat dalam tabel ya. Nah, gambar tersebut dapat dipahami bahwa karbon dioksida itu meningkat. Nah, misalnya selama aktif melakukan kegiatan, terus kemoreseptor itu di medula atau pusat respirasi itu terangsang. Hal ini menyebabkan impuls saraf dijalankan di sepanjang serabut eferen ke organ efektor. Nah, otot dada atau jantung dan pembuluh darah. Impuls yang sampai pada organ efektor. Nah, pada organ efektor tersebut itu menimbulkan proses kompleks yang menyebabkan peningkatan laju ventilasi dan pelepasan CO2. Nah, terus impuls yang sampai ke jantung dan pembuluh darah pada jaringan yang mengalami penimbunan CO2 akan mendorong timbulnya respon yang akan mempermudah pelepasan CO2 dari tubuh sekaligus meningkatkan pemasukan. Nah, pemasukan itu oksigen ke dalam tubuh. Terus pengaturan respirasi. Secara kimiawi pada hewan terestrial lebih banyak ya yang dirangsang oleh adanya peningkatan kadar CO2 dalam darah daripada oleh penurunan kadar oksigen. Nah, pengaturan respirasi ini secara saraf itu dilakukan oleh sekelompok sel saraf pada pons paroli dan medula oblongata ya.
Terus pada pons bagian atas terdapat pneumatoxis center yang pusat pernapasan yang berfungsi sebagai pengaturan kerja pusat saraf yang lebih rendah. Nah, pusat saraf yang lebih rendah tersebut ialah pusat saraf inspiratori dari pusat ekspiratori yang mengendalikan aspirasi dan ekspirasi yang dilakukan hewan. Selain ketiga pusat tersebut, pengaturan aspirasi juga dilakukan oleh stretch reseptor dan saraf vagus ya. Terus kemeroseptor. Nah, kemeroseptor yang peka terhadap CO2 juga ditemukan pada badan karotid dan aorta. Nah, reseptor di bagian ini memantau kadar CO2. Kemoreseptor yang peka terhadap CO2 juga ditemukan pada badan karotid dan aorta. Reseptor di bagian ini memantau kadar CO2 secara langsung. Nah, tetapi perannya tidak sebesar peran reseptor sejenis yang terdapat di medula oblongata. Nah, hal ini berarti bahwa sekalipun saraf yang menghubungkan bagian tersebut dengan otak diputuskan, respon untuk menurunkan kadar CO2 akan tetap terselenggara. Sebagian reseptor di badan karotid dan aortitik juga merespon penurunan kadar oksigen atau PO2. Nah, hal yang penting yang harus diatur berkaitan langsung dengan pengendalian hemostasis kadar atau tekanan O2 dan CO2 adalah kedalaman dan laju pernapasan. Faktor yang paling menentukan kedalaman dan laju pernapasan ialah konsentrasi karbon dioksida yang biasanya dinyatakan dengan PCO2. Nah, perubahan PCO2 ini akan dipantau oleh kemoreseptor ya yang terdapat di pusat respiratori di medula. Nah, pusat respirator tersebut sebenarnya merespon penurunan pH atau peningkatan keasaman. Cairan cerebrospinal, peningkatan keasaman pada cairan tersebut merupakan cermin yang tepat bagi adanya peningkatan PCO2. Nah, di arteri, peningkatan PCO2 ini di arterinya akan menjadi sumber rangsang bagi dimulainya proses pembuangan CO2. Nah, pembuangan CO2 ini dan pemasukan oksigen harus sesuai dengan kebutuhan tubuh hewan yang di waktu ke waktu dapat sangat bervariasi. Misalkan pada saat laju metabolisme meningkat, terus kebutuhan oksigen dan pembentukan karbon dioksida juga meningkat. Terus apabila pada saat tersebut darah tidak mengandung cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhannya. Terus juga hewan akan mengalami kondisi hipoksia atau bahkan akpisia atau keadaan tidak terdapat oksigen dalam jaringan tubuh. Sebaliknya, apabila kadar oksigen dalam sel atau tubuh terlalu tinggi, dapat terjadi oksidasi ya yang tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kehancuran.